Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami, yaitu teori Gordon Allport. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Angela Stephanie Siombing, dan ada Finalisa Dinda Asmara, juga ada Nabila Mardian Kasum. Di sini saya juga akan membacakan biografi dari Gordon Allport. Lahir di Montezuma, India pada tahun 1897, dia merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya adalah seorang dokter desa. Gordon bersifat pemalu dan selalu ingin belajar, yang membuatnya terisolasi dari pergaulan. Masa kecilnya pun sangat menyenangkan dan tidak ada peristiwa yang mengguncang. Allport meraih gelar dokter psikologi pada tahun 1922 di Harvard University, mengikuti jejak kakaknya yaitu Floyd. Allport menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori dan mengkaji persoalan-persoalan serta mengembangkan tes kepribadian. Allport meninggal pada tahun 1967 di Cambridge, Massachusetts. Lalu materi kami yang pertama di sini ada pengertian kepribadian, watak dan temperamen menurut Allport. Sebelum Allport mengemukakan definisi kepribadian individu, masyarakat telah mengenal puluhan definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Allport kemudian menghimpun definisi-definisi tersebut dan menggolongkannya sesuai dengan etimologi, arti teologis, filosofis, sosiologis, hubungan lahiriah, dan berdasarkan arti psikologis yang kemudian dijadikan sebagai dasar berpikir guna merumuskan kepribadian. Definisi kepribadian menurut Allport sendiri yaitu kepribadian didefinisikan sebagai suatu organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan dirinya terhadap sekitar. Lalu definisi watak, ia menunjukkan bahwa watak pada umumnya menunjukkan arti normatif. Dengan demikian, kata watak akan lebih tepat digunakan untuk menyatakan perbuatannya yang bersifat etis. Lalu ada temperamen. Menurut Allport, temperamen adalah suatu karakteristik dari emosi individu, mudah tidaknya terkena rangsangan emosi, juga kekuatan serta kecepatan bereaksi, lalu kekuatan suasana hati dan segala cara dari fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gelar ini tergantung pada faktor konstitusional dan terutama berasal dari keturunan. Lalu materi yang kedua yaitu ada kepribadian menurut Gordon Allport. Allport melihat bahwa manusia yang baru lahir hanya memiliki dorongan primitif dan tingkah laku refleks. Tidak memiliki kepribadian tetapi potensi yang akan terbentuk pada saat pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan. Menurut Allport, faktor genetik dan lingkungan sama-sama berpengaruh dalam menentukan perilaku manusia. Bukan hanya faktor keturunan atau faktor lingkungan yang menentukan bagaimana kepribadian terbentuk, melainkan melalui faktor resiprokal, faktor keturunan dan lingkungan yang memunculkan karakteristik kepribadian. Materi yang selanjutnya adalah D. Perkembangan proporium sebagai dasar kepribadian yang sehat. Proporium adalah sesuatu yang dimiliki seseorang yang unik atau khas. Proporium atau self memiliki ciri atau proses yang penting dan bersifat pribadi bagi individu dan segi-segi yang menentukan seseorang sebagai yang unik. Allport menyebutnya saya sebagaimana dirasakan dan diketahui. Proporium juga sebagai susunan dari 7 tingkat diri ini, dari masa bayi hingga masa adolensi. Materi yang selanjutnya adalah E. Ciri-ciri kepribadian yang matang menurut Allport. Menurut Allport, faktor utama tingkah laku orang dewasa yang matang adalah sifat-sifat yang terorganisir dan selaras yang mendorong dan membimbing tingkah laku menurut prinsip otonomi fungsional. Kualitas kepribadian yang matang menurut Allport adalah: pertama, ekstensi sense of self. Yang kedua, hubungan hangat atau akrab dengan orang lain. Yang ketiga adalah penerimaan diri. Yang keempat, pandangan-pandangan realistis. Yang kelima, objektivitas diri. Dan yang keenam adalah filsafat hidup. Materi yang selanjutnya adalah F. Struktur dan dinamika kepribadian. Dua hal yang menjadi tekanan utama dalam kepribadian yang merupakan sesuatu yang berkembang dan unsur-unsur yang saling terkait yaitu: pertama,
karakter atau watak adalah segi kepribadian yang dinilai karena seseorang dapat dinilai memiliki karakter yang baik atau buruk. Yang kedua, temperamen adalah disposisi yang erat katanya dengan faktor biologis atau fisik. Dalam hal ini, hereditas memainkan peranan penting dan bersama intelijensi dan fisik membentuk kepribadian. Materi yang selanjutnya adalah G, sifat-sifat dan disposisi personal. Sifat adalah kecenderungan untuk merespon dengan cara tertentu. Sifat tidak hanya membimbing satu tingkat laku, tapi juga memulai tingkah laku dan dalam beberapa hal memerankan peran memotivasi yang penting. Akan tetapi, sebuah sifat tidak pernah sebagai motivator. Murni tingkah laku beberapa dorongan baik internal maupun eksternal yang mendahului tindakan. Adalah disposisi pokok, sentral, dan sekunder. Disposisi pokok adalah sesuatu yang begitu umum sehingga dapat ditemukan pada setiap individu. Disposisi sentral kecenderungan karakter yang kuat atau khas pada seseorang. Disposisi sekunder adalah berfungsi terbatas, kurang dalam menentukan deskripsi kepribadian, serta terpusat pada respon yang dicocokinya. I. Perkembangan kepribadian atau self. Self menggambarkan konsep mengenai dirinya sendiri, yaitu ciri-cirinya adalah cerdas, menyenangkan, baik hati, dan ramah. Positive regards adalah ciri orang yang memiliki keterbukaan atas pengalaman masa lalunya atau openness to experience. Otonomi fungsional memandang motivasi dewasa bermacam-macam dan mendorong pembentukan perilaku masa kini dan terlepas dari masa lalu. Respirative otonomi fungsional and proprietary otonomi fungsional. Catatan mengenai teori kepribadian Allport. Kekurangan Allport pada persamaan formal sehingga tidak memadai untuk banyak penelitian, gagal menunjukkan konsep pokok yaitu fungsi otonomi, maka mengasumsikan adanya diskontinuitas antara hewan manusia, masa kanak-kanak dan dewasa, normal dan abnormal, menekankan keunikan kepribadian, memberikan perhatian yang terlalu sedikit pada pengaruh sosial dan faktor situasional, serta menggambarkan manusia pada gambaran yang terlalu positif. Sekian presentasi kami dari kelompok 7 yang membahas tentang teori Gordon Allport. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.